Selanjutnya saya persilahkan dari Jawa Barat, kami persilahkan Ibu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pimpinan yang saya hormati, serta Bapak Dewan di Komisi 10 yang sangat saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya sangat banggakan, juga wakil rakyat yang berada di pinggir saya dan belakang saya. Terima kasih Bapak. Bapak dengan hebat menyuarakan aspirasi kami. Jazakallahu khairan katsira. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniati, SPD. Bukan sarjana pemberi dosen, tapi benar-benar sarjana yang qualified di bidang pendidikan. Insya Allah, karena terbukti murid-murid saya selama saya mengajar hampir 20 tahun, sudah banyak yang menjadi pengabdi-pengabdi di Ibu Pertiwi ini, Pak. Barakallah buat ibu-ibu guru dan bapak guru di negeri ini. Aplaus buat Anda semua. Bangga saya bisa duduk di sini memangku amanah yang sangat besar, Bapak. Banyak yang ingin saya sampaikan, sampai-sampai emosi saya tidak tertahan, saking gembiranya bisa bertemu dengan para wakil rakyat yang insya Allah akan amanah menyampaikan pemberi suara yang berkeluh kesah. Bapak, bukan kami ingin diistimewakan. Terkait regulasi P3K di RDPU Komisi 2 bersama Pak Samsul Rizal, saya mengatakan saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati. Meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru, karena kami layak. Kami pentransfer ilmu. Saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok, saya banggakan. Kami itu jantungnya negeri. Saya yakin dengan adanya RDPU ini, semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas. Sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas dedikasi kami, tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui. Pak Jokowi lihat kami. Baru-baru ini, statement Mas Nadiem, maaf, karena kami di Dinas Pendidikan, kami pendidik. Maaf Mas Nadiem, statement Mas Nadiem membuat polemik baru di antara kami semua. Kalau memang dana untuk penggajian P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan, tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota, dibedakan Pak amplopnya, dicap, ditulis ini untuk pendanaan P3K. Kami bukan boneka Pak. Kami bukan boneka yang bisa digonjang-ganjing. Sampai saya mikir, kita di daerah
dengan gaji 450.000 per bulan, dan itu pun hanya dibayar 4 bulan sekali. Mendapatkan angin segar, apa yang dikatakan oleh para menteri merupakan angin segar bagi kami. Tetapi pada kenyataannya, tatkala kami mendatangi DPRD provinsi, mendatangi DPRD kabupaten, antara legislatif dan eksekutif kami datangi, Pak. Mereka berbicara tidak ada ketentuan yang pas dari pernyataan Mas Menteri. Saya tegaskan sekali lagi, kalau memang dananya dari DAU, tolong dipisahkan. Supaya pihak kabupaten kota jelas, ini amanah untuk para guru. Maaf, kalau Lina di sini ngomong emosi. Karena Lina pernah terjun langsung, Pak, ke lapangan. Masih ada rekan Lina yang digaji 150.000. Dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit, tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Bayangkan kalau hujan, Pak. Dan itu Lina bikin semi dokumenter biar jadi bahan untuk para pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa. Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu, Pak. Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar. Allahu Akbar. Kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi. Kalau memang regulasi P3K tetap harus kami ikuti. Kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi sesuai dengan jumlah honorer yang ada di lapangan. Atau kalau secara kasarnya, angkat semua honorer yang sudah terdaftar di Dapodik. Adapun kesalahan Dapodik bisa diadakan perbaikan, karena kami yakin bapak-bapak yang ada di Kemendikbud, bapak-bapak sebagai pemangku kebijakan lebih cerdas dari kami. Yang nomor 2, memohon adanya pembenahan regulasi dan pemetaan formasi. Contoh, karena saya bekerja di Kabupaten Garut, salam Bapak Bupati Kabupaten Garut, izinkan saya menyampaikan amanah Bapak. Yang terjadi di Kabupaten Garut, dari 8.801 guru honorer yang ada, hanya tersedia 196 formasi dari 8.801. Contoh kedua, realita formasi untuk guru PAI yang sangat kurang dan hampir tidak ada di beberapa wilayah se-Jawa Barat, dan ini skup nasional pun sama, Pak. Padahal kita tahu yang namanya kuota, yang namanya formasi untuk guru PAI sangat penting. Bukankah kita berkeadilan? Tetapi ternyata regulasi yang digulirkan oleh pemerintah jauh dari kata berkeadilan. Jangan menjadikan kami sebagai objek tertindas. Jangan jadikan kami hanya sebagai tim hore di regulasi P3K ini. Lihat keberadaan di lapangan. Indonesia darurat guru. Dan yang mencakupi di setiap sekolah itu adalah guru honorer. Yang ketiga, memohon adanya penambahan afirmasi berdasarkan masa kerja dengan cara di grade dari 3 sampai 5 tahun masa kerja, 5 sampai 10 tahun masa kerja, 10 sampai 15 tahun masa kerja, 15 tahun masa kerja sampai selanjutnya. Karena apabila afirmasinya dibilang hanya untuk 50 tahun, belum tentu mereka itu masa kerjanya sesuai grade. Dan perlu digarisbawahi, Bapak, honorer itu bukan hanya K2. Ada yang non-kategori. Ari non kategori mapak mudab dabun, tekaluhur tekahanap sur bahasa pasantren.
Jadi di tengah-tengah, Bu, mereka tidak diakui. Yang keempat, memohon supaya pendaftar dengan nilai yang sudah mencapai passing grade bisa diloloskan dan ditempatkan di tempat kerja masing-masing. Contoh realnya di sekolah saya, PNS-nya hanya 1 orang, Pak. Semuanya honorer. Saya lulus passing grade, Pak. Tapi karena tidak ada formasi, sudah jelas di sekolah saya tidak ada guru PNS-nya. Kekurangan guru, tapi tidak ada formasi, maka saya dinyatakan tidak lolos, hanya lolos passing grade saja. Barokallah, Allah menakdirkan saya untuk duduk di sini bersama ibu-ibu dan bapak-bapak terhormat. Yang kelima, memohon untuk P3K tahap 2, kalau regulasinya seperti ini, ditunda kalau menurut saya. Karena hanya memperlihatkan kredibilitas cara kerja dari para pemangku kebijakan di atas. Komitmennya tidak ada, konsistensinya tidak ada. Hari ini bilang seperti ini, besok lusa akan berubah. Ternyata memang untuk mempermainkan seorang guru itu, seorang pendidik itu kayaknya asik gitu, Pak. Yang keenam, memohon mengangkat guru yang berstatus honorer menjadi ASN, karena sebagian besar kebutuhan guru dipenuhi oleh guru berstatus honorer. Itulah yang ada yang terjadi di lapangan. Sungguh sangat dilematis, Pak. Betul kata Bapak yang tadi, Bapak siapa, Pak? Bapak Wahidin. Kalau pelaku pendidikan itu bukan hanya guru, tetapi ada rekan kami sebagai jantungnya, yaitu tenaga kependidikan. Kenapa Tendik tidak dibuka formasi, Pak? Padahal mereka juga sama mendedikasikan untuk negeri tercinta ini. Alangkah sangat disayangkan tatkala kami berlomba-lomba untuk mengikuti ujian P3K yang kalau menurut saya cerita sedikit, Pak, sangat amazing. Saya umur 40 tahun harus mengerjakan soal 100 soal matematika SMP tanpa kalkulator. Untuk masuk ruang ujian saja, yang laki-laki dibuka sabuknya dan dipegang diraba-raba. Seolah kami itu apa? Kenapa, Pak? Kami meminta kebijakan harus meminta-minta seperti ini. Padahal kami itu terhormat, Pak. Dari mulai kabupaten kota kami menangis, memohon. Kenapa, Pak? Padahal kami bukan koruptor. Kami pencetak generasi bangsa. Kami tidak akan beraksi selama masih bisa diplomasi. Terima kasih. Mungkin nanti ada teman saya yang akan menambahkan. Jazakallah, Bapak. Jangan membuat air mata kami menangis lagi. Jangan menjadikan ketidakmampuan kami menjadi objek tertindas. Bangkitkan semangat kami. Karena kami tidak meminta apa-apa. Angkat kami. Angkat derajat kami. Hanya untuk bisa menyekolahkan anak-anak kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun, Pak. Rampes. Terima kasih Bu Lina, tepuk tangan untuk beliau. Beliau mewakili profil semua guru honorer kita di seluruh Indonesia.
ada ketidaksempurnaan dari seleksi ini yang harus dituntaskan secepat-cepatnya. Semua sudah kami catat, Bu Lina, nanti akan kita teruskan sebagai bagian dari kebijakan Komisi 10. Sekali lagi mengaturkan terima kasih, Bu Lina. Informasi, aspirasi, tuntutan, saran, kritiknya cukup tegas dan cukup detail, yang sebenarnya itu bagian dari semangat perbaikan kita di masa-masa yang akan datang. Termasuk berbagai isu menyangkut soal keberadaan guru honorer yang semestinya memang harus diangkat sebagai PNS. Karena P3K ini kebijakan jangka pendek. Dan kami di Komisi 10 tegas menyampaikan bahwa satu-satunya profesi yang layak untuk diangkat dan harus diprioritaskan menjadi PNS adalah para guru. Dan ini akan terus menjadi komitmen kami sepanjang hayat. Terima kasih Bu Lina, Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Nunu mewakili teman-teman dari Provinsi Jawa Tengah. Silakan Bu Nuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Sebelum kami menyampaikan, kami sebagai mukadimah agar pada sidang hari ini, RDPU hari ini, yang hak adalah hak, yang batal adalah batal. Dan kami haturkan pula bahwa RDPU hari ini disaksikan oleh yang hadir saat ini, yang melihat secara virtual, yang mengikuti secara nanti media massa. Tapi yang terpenting adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin yang sangat kami hormati Bapak Pimpinan Sidang beserta jajaran Komisi 10 yang selalu saya kejar-kejar melalui WA, melalui telepon apapun. Yang sangat saya hormati seluruh jajaran Dewan Perwakilan Daerah yang bisa mendampingi honorer dan sangat berbahagia yang didampingi. Namun kami tidak ada yang mendampingi, alhamdulillah, tapi kami punya Bapak yang sudah ada di Komisi 10. Beliau adalah Bapak Fikri dan Ibu Agustina Wilujeng, juga Bapak Ibu yang lain. Jadi kami mantap walaupun kami tidak didampingi oleh DPR dari daerah Jawa Tengah. Walaupun kami sudah berkali-kali menyampaikan perkenalan Bapak, namun tidak ada jeleknya bagi mungkin Bapak-Bapak DPR dari Bulukumba, kawan-kawan dari Jawa Barat yang kemarin belum pernah hadir, melihat saya walaupun pernah melihat di YouTube ataupun di mana. Izin kami memperkenalkan, nama saya Noni Nugrohaningsih, umur saya sudah tidak muda lagi Bapak. Cukup dengan 57 tahun. Masa kerja kami 28 tahun 1 bulan 16 hari. Jadi jelas bahwa kami telah menyumbangkan sebuah kontribusi besar kepada negara. Adapun yang akan kami sampaikan, kami hanya sekedar mengingatkan Bapak, karena pemerintah ini yang sudah berkali-kali disuarakan oleh legislatif namun tidak kunjung datang, atau kalau dalam puisi Dian yang tak pernah kunjung datang, lampu yang selalu redup. Maka izin pada saat ini kami sampaikan definisi tenaga honorer. Kami hadir dari Korwil Jawa Tengah dengan notabene honorer kategori 2 dari bidang tenaga kependidikan yang sampai saat ini belum diberikan afirmasi kebijakan.
Namun kami tetap mengabdi, kami tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah diamanahkan kepada kami melalui tugas seorang honorer. Bahwa tenaga honorer kategori 2 adalah seseorang yang bekerja di instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Masa kerja pertanggal 21 Desember 2005, paling sedikit memiliki usia 19 tahun dan dengan masa kerja 1 tahun secara terus-menerus. Kemudian tenaga honorer tersebut telah melakukan serangkaian proses validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan yang terakhir pada tahun 2014 diterbitkannya surat pertanggungjawaban mutlak oleh bupati atau wali kota yang data tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan BKN. Dasar hukum honorer kategori 2, kami yakin kalau Komisi 10 tidak lupa, tapi kami semoga pemerintah melalui Pak Menpan akan sadar, akan ingat bahwa beliau telah membuat sebuah undang-undang. PP nomor 48 tahun 2005 pasal 6 ayat 2 tentang pengangkatan tenaga honorer kategori 2. PP nomor 43 tahun 2007 penyempurnaan tentang masa kerja dan pejabat yang mengangkat. Kemudian PP nomor 56 tahun 2012 adalah penyelesaian tenaga honorer. Kemudian kami hanya akan mengambil sebuah cuplikan saja. Kemudian pada pasal 131A, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan pertanggal 15 Januari 2014, waktu itu wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Yang kedua, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Yang ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian yang terakhir, pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak dengan perjanjian kerja diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat 1 dimulai 6 bulan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Ini sudah diundangkan di tahun 2014, ini sudah 2021. Artinya masa lampau ini sudah terlalu panjang dan belum mendapatkan kebijakan. Kemudian Bapak kami lanjutkan, mengapa ada honorer kategori 2 dan ada honorer non kategori. Mohon maaf kepada Ibu Lina, bukan kami menyudutkan, bukan kami mengkotak-kotakkan secara ego sektoral, tapi ini juga lahir dari aturan pemerintah. Waktu itu adalah Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 814.1/169/SI tentang penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer. Surat sudah disampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Pada waktu itu ditandatangani cap adalah oleh Bapak Gamawan Fauzi. Nah, ini adalah sekelumit sebuah historis masa lalu bahwa sebetulnya kami ini ada. Kami ini dilindungi undang-undang. Kami ini dilahirkan juga dari keputusan pemerintah, bukan ada dengan sendirinya. Namun sampai saat ini pemerintah masih mengkotak-kotakkan, mengelompokkan dalam sebuah jabatan yang dari kami tenaga pendidik belum mendapatkan afirmasi apa-apa.
perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Wahyudin juga Ibu Lina, bahwa suksesnya layanan pendidikan adalah tidak hanya tergantung guru saja, tapi merupakan satu komponen penting yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini tenaga kependidikan meliputi tenaga pengadministrasi umum, tenaga perpustakaan, tenaga operator komputer atau dapodik, penjaga sekolah, petugas kebersihan, laboran. Ini adalah sama-sama menjadi garda depan layanan pendidikan. Kami buka visualisasi sedikit Bapak sebagai gambaran real di lapangan, bahwa seorang guru, mohon maaf, walaupun S1 sudah profesional, tidak mungkin beliau bekerja sendiri. Datang pagi hari jam 5, terus nyapu, bukai pintu, bersih-bersih, dan sebagainya, nanti pulang mengajar, langsung jaga malam. Tidak. Ini adalah merupakan satu rangkaian, satu konsistensi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi sudah ada tupoksi masing-masing. Penjaga sekolah juga menjaga. Seandainya sekolah tidak punya penjaga, harta negara itu sudah raib di bawah maling semua. Barangkali seperti itu Bapak. Yang kedua, bagaimana kalau tidak ada operator dapodik? Sekarang jantung pendidikan ada di tangan operator dapodik. Yang selanjutnya ada perpustakaan. Sekarang ada pembiasaan atau literasi. Tanpa didukung oleh petugas perpustakaan, itu juga tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk itu Bapak, yang terpenting hari ini kami menghadap Bapak. Sudah berkali-kali kami menghadap, berkali-kali kami mengikuti RDPU, namun harapannya hari ini adalah merupakan aktualisasi pengambilan kebijakan kelanjutan, yaitu untuk informasi tahun 2022 yang insya Allah akan segera dibuka, dan sudah ada surat dari Kemenpan RB. Namun akan kami sampaikan bahwa surat Kemenpan RB yang bernomor B1551 /S/SM /01.00 tahun 2021 perihal pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 tidak akan kami bacakan secara keseluruhan. Kami hanya mengambil bahwa di poin nomor 4 ini belum mengakumulasi secara keseluruhan bagaimana untuk mengusulkan tenaga kependidikan. Di situ hanya disebutkan tenaga teknis, yaitu tenaga fungsional. Nah, yang kami maksud di sini, kami mohon Komisi 10 untuk segera melakukan kembali pengusulan untuk informasi tahun 2022 bagi tenaga kependidikan secara jelas. Kemudian kualifikasi pendidikan pada saat itu kami pernah menyampaikan memohon untuk data dasarnya berbasis by sistem database yang telah diverval oleh kepegawaian daerah dan telah diserahkan kepada Menpan, kemudian kepada BKN. Artinya bahwa data kami adalah mutlak benar adanya. Jadi jangankan kawan-kawan kami yang penjaga untuk diminta menjadi diploma 3 ataupun nanti tenaga yang lain S1. Nah, seorang petugas cleaning service, seorang petugas penjaga malam, kalau S1 diploma 3 tidak akan bekerja dengan baik. Ini saya yakin. S1 nyapu atau ngosek WC, tengok nanti nggak akan bersih Bapak. S1 adalah pakai dasi, duduk di tempat yang bagus. Nah, maka kualifikasi pendidikan pada saat ini yang kami minta adalah yang sudah masuk dalam database SMP, SMA, dan pada saat itu dinyatakan oleh pemerintah MS memenuhi persyaratan. Apabila di dalam informasi nanti tidak menyebut tenaga kependidikan secara terperinci,
kualifikasi pendidikan tahun 11, maka kami sudah melakukan konsultasi kepada daerah. Daerah hanya akan mengikuti seperti kran yang dibuat pusat. Artinya nanti pendidikannya pun akan menjadi pendidikan yang idealis bagi pemerintah. Kalau tidak S1 diplomatika nanti tidak akan bisa bekerja. Kami telah bisa bekerja, Bapak. Selama ini kami menjadi pengurus barang. Alhamdulillah bekerja dengan baik. Indonesia mendapatkan gelar wajar tanpa pengecualian. Ini adalah kerja keras kawan-kawan kami di lapangan, Bapak. Kemudian yang perlu kami sampaikan kepada Komisi 10, kami memohon kejelasan, kami memohon agar nanti pada saat informasi 2022 bagi tenaga kependidikan yang berstatus SMP, kualifikasi pendidikan SMP ataupun SMA itu tetap dicantumkan dan masuk dalam kriteria kualifikasi pendidikan. Yang kedua, tarut marut dari P3K saat ini, kami harapkan pada informasi tahun 2022 nanti tidak akan lagi sebuah pengumuman lahir kemudian lulus, tadi sudah disampaikan disanggah oleh perseorangan menjadi tidak lulus dan sebagainya. Ini merupakan tidak konsistensinya sistem atau badan penyelesaian tenaga honorer di negara Indonesia. Yang terakhir yang disampaikan Bapak, kami dalam hal penyelesaian tenaga honorer adalah afirmasinya sesuai dengan masa kerja yang sudah dimiliki oleh yang bersangkutan. Jangan sampai yang 50 tahun sudah menjadi guru berpuluh-puluh tahun masa kerjanya sedikit, kalah dengan yang sertif kemarin 0 tahun ataupun 3 tahun. Ini sangat tidak lazim, Bapak. Kawan-kawan kami bekerja 27 tahun itu bukan hitungan yang pendek, bukan hitungan yang mudah. Mereka telah bekerja secara tertatih-tatih. Nah, ini yang kami sampaikan untuk perbaikan pada informasi tahun 2022. Kembali kami sampaikan Bapak, kami juga mengkritisi pemerintah. Semoga saja nanti ada perbaikan lebih baik. Ini kami dititipi berkas-berkas kawan-kawan dari yang peserta P3K kemarin, ada dari Kebumen, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga. Ini sudah dinyatakan lulus. Ada masa sanggah. Mereka disanggah oleh tenaga peserta tes yang lain. Akhirnya mereka tidak masuk, menjadi tidak lulus. Nilainya tadi juga sudah disampaikan menjadi kembali ke titik terendah. Nah, ini hal yang sangat tidak pantas untuk diterima kawan-kawan. Untuk itu Bapak, insya Allah nanti setelah kami fotokopi, barangkali kami masih tinggal di Jakarta, besok akan kami sampaikan data faktual dari kawan-kawan kami yang telah mengikuti ujian lengkap dengan pengumuman hasil pertama, kemudian sanggah, hasil sanggah, nomor tes dan sebagainya sudah kami minta, ini hanya sebagian. Artinya ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi ini adalah gunung es di seluruh Indonesia. Maka mohon sekali lagi untuk tenaga honorer yang kemarin sudah dinyatakan lulus, ini tetap kembali lulus, tidak ada kata-kata kembali tidak lulus karena sanggahan. Ataupun ketika pada saat ini sudah tidak memungkinkan diperbaharui sistem ini, nanti pada saat tahap kedua, jangankan kawan-kawan ini menjadi tidak lulus, tapi menjadi peserta P3K guru yang diprioritaskan. Ini Bapak, dan ini kami sudah mengirim WA tentu kepada beliau-beliau, kepada DPD, kepada Bapak Dirjen GTK, yang walaupun kami tidak dibalas, kalau Pak Fikri selalu membalas. Terima kasih Pak Fikri kalau saya WA.
Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bapak, tadi di awal kami sudah matur bahwa permasalahan ini bukan untuk sekedar Jawa Tengah, tapi seluruh honorer di Indonesia. Baik honorer kategori 2 yang kemarin mengikuti kesempatan dalam P3K, walaupun di awal nadinya adalah nadi PNS, aturannya PNS, namun karena sistem merit kepegawaian kami digiring-giring, dipaksa-paksa untuk menjadi P3K, kawan-kawan sudah bersabar dan menerima. Namun untuk itu, jangan lagi kawan-kawan kami dihardik dengan pengumuman yang sangat menyakitkan. Hari ini lulus, besok tidak lulus, karena sistem berubah-ubah. Demikian Bapak yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, apa yang telah kami sampaikan bukan hanya menjadi paparan, bukan hanya menjadi hal yang didengarkan, tapi adalah menjadi aktualisasi kebijakan yang harus diambil dan diberikan kepada kawan-kawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Nuni, terima kasih, tepuk tangan itu Bu Nuni. Saya membayangkan beliau ini seringkali ke Jakarta, Pak Fikri. Saya nggak tahu beliau kalau Sangunya apa gitu ya Bapak ya. Honor saya 500.000 Bapak. Ya. Tapi alhamdulillah ada pandemi, kami masih bisa hidup menghidupi anak kami. Allah. Kami bisa ke Jakarta dan kami tidak meninggalkan hutang. Ini berkah Allah. Karena bagi kita itu untuk pergi ke sini itu perjuangan yang berat ya Bu. Iya, iya. Ya, kebayang saya Bu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Nuni. Respek kami, apresiasi, keberpihakan kami tidak akan berhenti, Ibu Nuni. Terlebih-lebih bagi teman-teman yang tergabung di K2. Ini perjuangan panjang sekali tadi disampaikan oleh Ibu Nuni. Kami mencatat betul, terlebih-lebih Pak Fikri, Bu Nuni. Karena beliau penghuni di sini udah 10 tahun ini. Jadi tahu persis apa yang menjadi persoalan dan apa yang semestinya harus diambil kebijakannya.